Selamat siang Bu, ini mau mengantar makan siang dan susu gratis untuk anak-anak dan ibu hamil. Kasih internet gratis sama sekolah gratis biar pada tahu milihnya yang ngasih makan siang gratis biar jadi tai. Mana nunggu 4 tahun lagi dikasih capres yang mentingin rakyat malah milih capres yang naikin gaji pejabat bikin rakyat sekarat. Sebetulnya dari awal kita tahu ini peralatan kampanye doang dan nggak mungkin direalisasikan. Apalagi wacana untuk memangkas subsidi kan. Jadi orang ngantri makan siang sambil membeli bensin yang mahal. Jadi buat apa? Trade off-nya nol akhirnya kan. Sumber dana program makan siang gratis yang diusung pasangan Prabowo Gibran menjadi sorotan. Program ini disebut-sebut akan memangkas subsidi BBM. Mas, kemarin terkait program makan gratis ada kekhawatiran? Oh, itu nanti kami kaji lagi. Anggarannya, sasarannya, tenang aja. Saya belum dilantik udah pada ribut. Ya, tenang aja. Betulkah kemudian nanti jika Prabowo Gibran terpilih, sekitar 2 hingga 3 bulan program makan siang gratis akan diluncurkan begitu, akan memangkas dari anggaran subsidi energi? Banyak yang protes soalnya nih Mas. Ya, saya kira pernyataan saya mungkin salah artikan karena itu dikutip dari sebuah wawancara saya dengan Bloomberg Television. Ya, di situ saya mengatakan bahwa kita akan melakukan efisiensi dari subsidi energi. Satu gagasan yang compang-camping itu akan susah untuk diimplementasikan dan mulai terlihat bagaimana orang cari alasan, oh maksudnya 2029, oh enggak, maksudnya nanti di desa tertinggal yang duluan, oh enggak, itu bisa diambil kok dengan mengefisienkan anggaran subsidi bahan bakar misalnya. Jadi apa intinya? Jadi kita harus melakukannya secara bertahap. Ini bukan kita menyatakan 2024 langsung ketok. Jadi ini sesuatu yang memang kita sudah lihat 82, sekian juta yang akan menjadi penerima manfaat ini itu baru di tahun 2029. Yang akan menjadi penerima manfaat ini itu baru di tahun 2029. Penerima manfaat ini itu baru di tahun 2029. Kasih internet gratis sama sekolah gratis biar pada tahu milihnya yang ngasih makan siang gratis biar jadi tai. Mana nunggu 4 tahun lagi dikasih capres yang mentingin rakyat malah milih capres yang naikin gaji pejabat bikin rakyat sekarat. Ibu-ibu pendukung 02 janji ya kalau Pak Prabowo jadi presiden kalau pajak naik, sembako mahal, gas mahal, listrik naik, sekolah mahal, ya. Jagain aja depan suami. Oke kan? Oke kan? Oh. Jadi setiap pemilu nanti programnya ini, ya kan, untuk menarik orang-orang yang kelaparan, yang membutuhkan makan gratis. Jadi programnya ini kan tidak mungkin dilaksanakan, ya kan? 2029 itu kan sudah 5 tahun kemudian baru program ini akan dijalankan, masih akan. Aku udah bilang program ini cuma tipu-tipu. Selamat ya bagi orang yang kelaparan. Tunggu nanti 5 tahun lagi, nanti program ini muncul lagi. Selamat. Menurut Anda dari sudut ekonomi masuk akal nggak penggratisan itu? Nggak masuk akal. Satu, jelas pembodohan publik. Yang kedua, selama dia tidak bisa memberikan detail berapa APBN yang harus dihabiskan dan dari mana sumber dananya, berapa pajak yang akan dibebankan kepada masyarakat demi makan siang gratis misalnya, karena dihitung-hitung sekitar 450 triliun. Jadi kalau dihitung di situ, maka secara APBN ini nggak masuk akal. Yang milih nomor 2 itu hati-hati. Karena pasti ini karena emosional dan kurang informasi. Dan sebetulnya tawarannya tidak masuk akal. Coba di negara kita bayangkan, kalau Pertalite naik 10% saja demonya, saya ingat naik 10% saja demonya dulu 3 bulan.
Kalau naik sampai 100% lebih, demonya akan berapa bulan. Inilah sekarang yang dikendalikan oleh pemerintah. Dengan apa? Dengan subsidi. Karena begitu harga bensin naik, harga barang otomatis langsung melompat. Tim Kampanye Nasional atau TKN, calon Presiden Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, menyebut subsidi BBM akan dikurangi untuk program makan siang gratis. Menteri BUMN Erick Thohir turut merespon usulan tersebut. Erick mengaku belum mendengar adanya usulan itu. Dia menegaskan subsidi energi baik untuk BBM dan listrik yang dialokasikan pemerintah harus tepat sasaran. Saya belum dengar. Yang pasti begini, bahwa Indonesia sudah memberikan subsidi energi sampai 540 triliun rupiah, di mana penggunaannya harus tepat sasaran. Itu saja dulu, ujar Erick ditemui di Indonesia International Motor Show atau IIMS 2024 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Dikutip pada Senin 19 Februari 2024. Kalau masalah program makan siang gratis, itu konteksnya lain lagi. Bahwa di mana untuk menjaga kepastian melahirkan generasi emas, perlu substitusi atau makanan yang benar sejak kecil, sejak di perut ibu, lalu balita 1-2 tahun, imbuhnya. Pria yang telah menyatakan dukungannya ke pasangan Prabowo Gibran ini menjelaskan, sumber dana untuk program itu bisa dicari kembali. Salah satunya adalah melakukan efisiensi anggaran yang sudah ada. Kendati begitu, Erick belum mau berbicara banyak. Dia memilih penyerahan penghitungan anggaran tadi tetap akan dibicarakan ke depannya. Dia menilai usulan pemangkasan subsidi BBM untuk program makan siang gratis baru sebatas ide awal yang perlu dibahas lebih lanjut. Alokasi dananya itu bisa dicari dari berbagai efisiensi. Seperti apa? Nanti. Saya tidak berhak bicara itu, karena saya masih bekerja melayani pemerintahan di bawah Pak Jokowi. Tapi saya pastikan pembicaraan itu masih di dalam pembicaraan, bukan menjadi sebuah keputusan. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno, meminta pernyataannya dalam wawancara dengan Bloomberg TV tentang pemangkasan subsidi di BBM untuk program makan siang gratis diterjemahkan secara utuh, sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Edi menegaskan, pernyataan utuh dalam wawancara dalam Bloomberg TV itu adalah Prabowo Gibran akan mengevaluasi pemberian subsidi energi yang saat ini justru dinikmati kalangan mampu. Hal ini agar subsidi lebih tepat sasaran dan tertuju bagi mereka yang berhak menerimanya, seperti masyarakat miskin hingga usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Yang saya katakan secara keseluruhan adalah subsidi yang tidak tepat sasaran akan dievaluasi dan penghematannya dapat dialokasikannya untuk pembiayaan program APBN lainnya, ujar Edi dalam siaran pers pada Jumat 16 Februari 2024. Saya tidak pernah mengatakan bahwa subsidi BBM bakal dipangkas, tapi penyaluran subsidi energi perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran. Saya kan pimpinan Komisi 7 di DPR RI, jadi saya cukup paham dengan kebijakan energi nasional, termasuk masalah subsidi energi, katanya menambahkan. Dia menuturkan, pernyataannya bahwa alokasi subsidi energi sebesar 500 triliun rupiah pada 2023 dan 350 triliun rupiah pada 2024 adalah untuk Pertalite dan LPG. Dari sejumlah itu, kata Edi Suparno, sebanyak 80% justru dinikmati oleh mereka yang tidak berhak menerimanya, seperti masyarakat yang mampu dan juga industri. Dalam wawancara itu saya jelaskan bahwa 80% subsidi energi yang salah sasaran dan dinikmati mereka yang tidak berhak.
Ini akan diatur kembali agar lebih tepat sasaran, yakni kepada mereka yang tidak mampu dan membutuhkan seperti UMKM, ucap Edi. Bagaimana cara mengaturnya? Yaitu dengan menyempurnakan data penerimanya dan diperkuat dengan payung hukum yang menegaskan kriteria masyarakat yang berhak menerima subsidi ini, termasuk soal sanksi bagi mereka yang melanggarnya, sambung Sekjen PAN ini. Edi menyampaikan, dengan subsidi yang lebih tepat sasaran, maka negara bisa menghemat APBN. Anggaran tersebut nantinya juga dapat digunakan untuk pembiayaan program lain yang langsung berkaitan dengan kebutuhan rakyat. Diberitakan sebelumnya, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran membantah bahwa program makan siang dan susu gratis adalah prank alias bohong. Seperti yang diketahui, program makan siang dan susu gratis menjadi salah satu program unggulan dalam kampanye Pilpres pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Setelah pemungutan suara yang dilangsungkan pada 14 Februari lalu, sejauh ini Prabowo Gibran untuk sementara memimpin perolehan suara berdasarkan real count yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Selain itu, menurut hasil quick count dari sejumlah lembaga, Prabowo Gibran bahkan disebut bakal memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran, dengan kemungkinan besar terpilih sebagai RI1 dan RI2. Program yang selama ini dikampanyekan Prabowo Gibran pun mulai menjadi sorotan bagi masyarakat. Akan tetapi muncul kabar bahwa program makan siang dan susu gratis ternyata baru akan dilaksanakan pada tahun 2029 mendatang. Terkait hal tersebut, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, memberikan penjelasannya. Nusron mengatakan bahwa program makan siang dan susu gratis akan dilaksanakan secara bertahap dari tahun pertama. Barulah di tahun 2029 itu, target 82,9 juta anak yang menerima makan siang dan susu gratis terwujud. Pelaksanaan makan siang dan susu gratis itu dilaksanakan secara bertahap dan akan mengcover semua anak Indonesia sebanyak 82,9 juta itu tahun 2029. Kata Nusron dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 16 Februari 2024. Selain itu, Nusron juga membantah bahwa pihak TKN Prabowo Gibran tidak terbuka mengenai program tersebut. Menurutnya, sejak awal pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut selama kampanye. Sejak awal memang sudah kami sampaikan, akan dilaksanakan secara bertahap, ucapnya.